Jika hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Pentas Gugat Indonesia. Saya Herukun. Saya Harsanto, Divisi SDM Pentas Gugat Indonesia, dan kebetulan saya juga pegiat desa. Ya. Oke, Mas Harsanto. Nah, hari ini kita kayaknya mau bahas soal apa nih? Kan banyak masalah ya kan di sekitar kita. Tapi dari sekian masalah itu coba kita ngambil satu sisi masalah yang sekiranya ringan sebenarnya, tapi butuh sosialisasi yang baik di masyarakat. Jadi peran kita membantu pemerintah untuk mensosialisasikan tentang regulasi-regulasi yang mungkin di lapangan itu tidak atau kurang bisa kurang sinkron ya. Gitu, karena mungkin pemahaman dan seterusnya. Nah, melalui media ini kita mengajak masyarakat untuk lebih paham kan gitu ya, membantu terutama pemerintah desa. Kira-kira apa Ki? Mungkin yang bisa kita sajikan atau kita sampaikan pada kesempatan ini yang juga menjadi pertanyaan dari beberapa warga masyarakat yang mungkin kurang tahu atau belum tahu sama sekali, yaitu tentang pemakaman jenazah COVID. Itu ada regulasinya nggak? Ada, regulasinya ada, dan sebenarnya juga sudah disosialisasikan. Namun demikian pensosialisasiannya mungkin kurang maksimal atau warga sendiri kurang partisipatif dalam mengikuti sosialisasi. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan warga. Nah, ini mumpung momen seperti ini nih, sebagai pegiat desa Mas Harsanto ini punya kapasitas ya untuk membantu pemerintah dalam rangka mensosialisasi tentang regulasi yang dimaksud ya. Sehingga nanti di masyarakat di level bawah tidak saling tuding gitu ya. Betul. Lanjutkan Mas. Begini, kalau kapasitas sih sebenarnya memang saya punya kapasitas untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Di antara juga regulasi saya punya kapasitas, tapi juga sebenarnya kapasitas itu tidak di saya. Karena ada beberapa di siapa? Di pemerintah desa ada, pemerintah kabupaten juga ada, kecamatan pun juga ada. Jalan. Insya Allah jalan. Tapi ya itu kembali lagi ke masyarakat kita. Masyarakat kita adalah masyarakat yang tergolong mungkin yang paling bawah itu awam, jadi tidak begitu paham, dan karena ketidakpahamannya akhirnya hanya tanya dan tanya. Itu tak yang terjadi selama ini. Dan mungkin ini belum terjawab oleh mereka yang bertanya itu. Iya, karena kalau saya ngobrol di pos kampling, saya sering dapatkan WhatsApp itu isinya ya pertanyaan-pertanyaan soal pemakaman dan regulasi-regulasi yang lain yang intinya berhubungan dengan COVID ini. Lagi gimana Mas? Sebenarnya sudah diatur di Inmendagri 5 tahun 2021. Inmendagri 5 ya? Instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021. Itu Mendagri nomor 5 tahun 2021. Itu sudah mengatur tentang penanganan COVID-19 di desa, itu sudah diatur. Di mana desa itu dibebani minimal 8% dana desa itu untuk penanganan COVID. Memang banyak sih yang minimal berapa? 8%. Oh, berarti intinya 8%. Boleh dong lebih dari 8%. Wah, boleh saja. Yeah. Tergantung dari pemerintah desa itu bagaimana itu. Tidak ada aturan maksimalnya berarti? Maksimalnya tidak ada aturannya. Berarti hanya diatur soal minimalnya. Soal minimal 8% itu diatur. Kira-kira di lapangan itu desa-desa yang Mas Santo ketahui ini kisarannya berapa persen? Ada yang berani 10, ada yang berani 15 gitu? Ada himbauan ada dari kecamatan yang kami pantau, yang kami ketahui itu ada
himbauan. Walaupun toh itu ada kata-kata minimal 8%. Tapi kalau bisa penganggarannya itu jangan lebih dari 10%. Itu Himbauan ada. apa itu? Himbauan berupa biaya penanganan COVID-19. Siapa yang menghimbau? Ada beberapa dari pihak kecamatan itu ada himbauan semacam itu. Itu himbauan lesan. Himbauan lesan. Oh, lesan. Lesan. Oh, berarti bukan resmi ya? Ya enggak resmi. Karena kalau resmi kan ya siapa toh yang mau berandai-andai kan resmi. Kok ketawa kenapa? Resmi itu pertanggungjawabannya. Oh, gitu. Pertanggungjawabannya yang susah. Karena apa? Desa itu tidak hanya Tapi menangani berarti COVID. kalau misalnya nggak resmi gitu, boleh dong kita nganggarin lebih dari yang dihimbaukan itu? Boleh kan? Boleh saja. Dasar hukum sudah jelas, minimal 8%. Minimal 8%. Itu jelas kasat mata kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau kita menggunakan 100% pun boleh. Gitu ya? Iya, kalau kita mengartikan itu. Yakin nggak ada regulasi yang lain kecuali yang ini? Kalau saya kok yakin, hakul yakin. Oke. Nah, sekarang begini, yang terjadi itu masyarakat itu masih bertanya-tanya. Anggaran untuk pemakaman jenazah itu berapa toh? Nah, ini yang akan kita sampaikan ini. Nah, kebetulan desa itu juga sudah menganggarkan untuk pemakaman jenazah. Jadi, sik kopi nih. Oh iya, yang bener. Terus. Saya. Kau semua api men. Jelas api pentas gugat tidak ada. Selain pentas gugat tidak mungkin punya kaos seperti ini. Iya. Yang punya kaos ya pentas gugat. Oh iya, lanjut. Tadi kan saya sampai penganggaran pemakaman jenazah. Ya, terus Masing-masing desa variatif tidak sama. Tidak sama itu. Seperti desa yang saya pantau itu ada yang menganggarkan satu kejadian itu sampai 1.050.000. Kemudian 1.050.000. Ya, terus? Ya itu untuk biaya gali. Kenapa? Oh, nggak mau rokok? Oh iya, takut ya. Ya aku nih jawaban lagi sebar. Ya, terus. Ada biaya gali, biaya pemakaman. Terus? Itu 1.050.000. Kemudian ada lagi yang 1 juta. Nah, kemudian ada lagi yang di luar ini. Saya juga tidak tahu ini sebenarnya. Tapi ini terjadi. Apa itu? Jadi kebetulan desa ini tidak masuk dalam pantauan kami, tapi saya punya teman yang ada di desa itu terkait pemakaman jenazah. Ya, kenapa? Jenazah itu ada dari pihak pihak terkait, dari pihak terkait. Oknum ya? Oknum terkait dari pihak terkait itu meminta biaya pemakaman. Tapi saya juga kurang tahu mintanya itu ke siapa? Ke pasien, ke keluarga pasien itu atau ke desa, saya juga kurang Berapa tahu. besarannya? Lah itu juga relatif, juga enggak, karena ini juga sebatas Loh, sebenarnya informasi. yang Pak Santo ketahui untuk biaya pemakaman itu sebenarnya berapa duit? Sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi tidak ada batasan, tidak ada batasan. Nggak rata-rata. Tapi variatif desa menganggarkan 1.050.000, 1 juta, mungkin sampai 1.100.000. Ya, kalau misalnya di fakta di lapangan tuh lebih dari itu, ya sisanya yang nanggung siapa dong? Ya itu saya juga kurang tahu itu. Yang harus bertanggung jawab siapa. Tapi kalau desa sudah masuk dalam APBDes itu ya sekitaran 1.050.000 dan 1.100.000 itu sudah
Nggak ada yang lain. Karena apa? Karena pemakaman COVID ini kan kita harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah jumlah warga yang berkerumun. Di situ kan otomatis tidak banyak yang berkerumun di tempat pemakaman itu. Paling hanya petugas dari desa yang notabene itu tadi pihak penggali dan petugas pemakam itu tadi. Mungkin ada pengawasan dari dinas kesehatan setempat, mungkin juga ada dari Babinsa, Babinkaptib itu yang saya tahu itu pasti selalu monitor, selalu hadir dalam pemakaman itu. Jadi memang tidak banyak orang berkumpul di tempat pemakaman itu. Oh, jadi kalau misalnya ada biaya pengamanan lah yang lebih gitu ya, lebih itu berarti dibebankan kepada siapa kira-kira? Ya itu, saya juga belum tahu ini. Karena kalau kita sering mendengar ya. Yang jadi memang faktanya itu kita sering mendengar itu dikembalikan lagi kepada pihak keluarga, kan kasihan ya kan. Jadi butuh beberapa hal situasi ini yang harus disepakati ya. Jadi karena sudah dianggarkan oleh dana desa, otomatis gimana caranya agar pihak keluarga itu tidak akan keluar anggaran lagi, karena udah kasihan kan gitu ya Mas ya. Ya itu. Jadi itu salah satu motivasi unggul dari instruksi Mendagri saya kira kan gitu ya. Terus kemudian ini soal pembiayaan kebutuhan penanganan COVID itu di Permendagri instruksi Mendagri nomor 5 2001 ini kira-kira ada nggak item-item yang sifatnya itu hal teknis mengatur tentang ini mengatur tentang pengeluaran biaya atau pembiayaan, contoh membuat spanduk atau membuat apa gitu, kira-kira diatur nggak di situ? Terus siapa-siapa yang ranah ini, misalnya ini wilayahnya yang mengeluarkan adalah ini, kemudian yang ranah yang satunya itu wilayah sendiri-sendiri gitu, ataukah memang saling dukung-dukung ataukah bagaimana itu? Memang sesuai ada wilayahnya tersendiri terkait mungkin spanduk dan sebagainya itu. Jadi penanganan itu mulai dari mulai dari pencegahan, terus penindakan, mengedukasi masyarakat, menginformasikan masyarakat. Ya, memang di Inmendagri 5 itu mengatur semua. Untuk mengedukasi masyarakat mungkin ya kita harus sering-sering mensosialisasikan untuk menginformasikan informasi-informasi terkait, karena tidak mungkin kita menginformasikannya itu ke satu warga masyarakat, itu tidak mungkin. Makanya kita pakai spanduk, banner dan sebagainya itu memang diperbolehkan, itu diatur. Jadi untuk beli banner itu boleh saja. Untuk sosialisasi, mengumpulkan masyarakat dengan catatan protokol kesehatan, distancingnya terjaga dan sebagainya, itu juga diperbolehkan. Itu desa ya, boleh ya? Desa diperbolehkan. Berarti desa membiayai untuk kebutuhan desanya sendiri kan? Ya, maksudnya? betul. Kalau misalnya ada pihak lain yang minta dukungan untuk pembiayaan yang lain gitu, boleh nggak tuh? Jelas tidak boleh. Itu diatur nggak di situ? Ada diatur bisa nggak? Bisa dibacakan nanti, bisa dibacakan saya ya. Bacakan. Mungkin sebelum nanti ditutup itu saya akan bacakan batasan-batasan itu dari pemerintah desa, kelurahan, terus dari Babinsa, Babinkaptib, itu ada batasan-batasan. Dari kecamatan juga mungkin ada batasannya. Dari pemerintah kabupaten juga ada mengatur sendiri-sendiri. Nanti kita bacakan di akhirnya, ada di diktum ke-7 itu kalau tidak salah itu. Di Inmendagri yang diktum ke-7 itu menjelaskan semua.